Selamat datang kembali di acara Si Paling Pandit atau yang kita kenal SPP. Suatu kehormatan bagi gue Alvino bisa dapat kesempatan di program barunya Jebret Media yang sebelumnya udah pernah diisi sama Mr. Urgensi awalnya program ini. Dan sekarang gue akan membahas bola lokal seperti yang udah pernah dapat kesempatan sebelumnya, yakni Om UK yang ngebahas tentang Timnas U20 di Piala Asia U20. Pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas di program SPP ini tentang hasil dari sarasehan beberapa waktu lalu di Surabaya. Lumayan menarik untuk dibahas, ada beberapa poin yang menurut gua ini banyak hal baiknya tapi juga ada hal yang masih perlu disorotin. Oke, kita breakdown dulu. Gue udah ngantongin sekitar 10 poin dari hasil sarasehan. Yang pertama adalah 28 klub Liga 2 sepakat untuk tidak melanjutkan kompetisi dan memulai musim baru. Yang kemudian berlanjut ke poin kedua, ada kesepakatan yang dimana akhirnya bahwa Liga 1 musim ini tidak ada degradasi. Menyoroti poin itu yang gue terima, di sini tertulis 28 klub Liga 2 sepakat tidak melanjutkan kompetisi. Tetapi kenapa setelah itu gue masih menerima beberapa rilis bahwa ada nota keberatan dari beberapa peserta Liga 2 yang merasa bahwa Ketua Umum PSSI terpilih itu mengingkari janji kampanye kepada peserta-peserta Liga 2 yang sebelumnya menginginkan Liga lanjut. Jadi di sini yang anehnya tulis 28 peserta sepakat, tetapi masih muncul rilis-rilis yang sampai ke handphone gue tentang keberatan itu. Kemudian Liga 1 tanpa degradasi, jelas ini terlihat dalam beberapa pekan terakhir bagaimana munculnya party crasher, tim-tim yang patut dilabeli sebagai party crasher atau tim perusak pesta. Tim-tim yang pada putaran pertama harus berpikir bagaimana lolos dari zona degradasi, tetapi ketika zona degradasi dihapuskan, tim-tim ini bermain lepas dan mampu melabeli dirinya sebagai party crasher atau the giant killer. Katakanlah Persik Kediri yang baru mengalahkan Persib Bandung, kemudian sebelumnya juga Persija Jakarta harus kalah dengan Bayangkara yang pada putaran pertama di papan tengah bawah, dan Persikabo yang penampilannya cukup baik dalam beberapa laga terakhir bersama pelatih baru Aidil Syahrin. Dan jangan lupa juga Barito Putra yang semakin membaik di bawah Rahmat Darmawan atau asuhan Rahmat Darmawan ketika waktunya memang bertepatan dengan dihapuskannya degradasi. Kemudian di poin ketiga ada perubahan nama kompetisi. Liga 1 menjadi Liga Indonesia, kemudian Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Yang gue mau soroti adalah kasta teratas. Liga 1 menjadi Liga Indonesia. Bagi gue ini bukan satu keputusan yang sangat signifikan atau urgent, karena baik nama Liga 1 ataupun Liga Indonesia menurut gue pribadi adalah nama yang catchy tentunya untuk dijual ke brand Liga 1. Ketika kita ngomong Liga 1 sebelumnya pasti dalam pikiran akan segera otomatis berpikir tentang kasta teratas Liga Indonesia. Tetapi sekarang ketika kita mikir Liga Indonesia, otomatis yang ada di benak orang ya pasti Liga Sepak Bola Indonesia. Jadi secara nama, secara label Liga 1 maupun Liga Indonesia ini masih label yang cukup catchy untuk memikat brand menurut saya pribadi. Kemudian yang poin keempat ada operator Liga 1 yang dibedakan dengan Liga 2. Ini tentu sangat baik karena akan sangat menopang bagaimana Liga 1 maupun Liga 2 terutama dari segi bisnis. Karena kita tahu sebelumnya dalam satu operator yang menaungi Liga 1 dan Liga 2 mungkin tidak bisa terlalu fokus untuk menangani Liga 1 ataupun Liga 2. Tetapi ketika dipecah diharapkan terutama yang menangani Liga 2, operator yang menangani Liga 2 bisa mengolah Liga 2 ini dari sisi industri, dari sisi bisnis. Karena kita tahu beberapa waktu belakangan hanya Liga 1 aja yang punya sponsor tunggal dalam satu musim. Sedangkan Liga 2 tidak ada label atau sponsor manapun atau apapun dalam beberapa musim ke belakang. Dan yang kelima ada perubahan format kompetisi Liga 1 yang menggunakan jadwal sistem full kompetisi, tetapi diakhiri dengan playoff 4 tim teratas untuk menentukan juara. Ini ada perdebatan apakah ini adil atau tidak.
kita harus melihat dari dua perspektif. Kalau dari perspektif ini tidak adil, jelas ini tidak adil jika juara hanya ditentukan dari juara Final Four series saja. Jadi percuma tim yang berada di pucuk teratas dalam satu kompetisi full dalam sistem reguler, mereka harus bertarung di Final Four, kemudian hasilnya tidak diharapkan, sehingga menurut saya ini agak kurang adil. Bagaimana tim yang dalam satu musim full berada di peringkat teratas, tetapi ujung-ujungnya tidak juara ujung-ujungnya tidak juara karena itu ditentukan dalam Final Four Series. Tapi ini akan sangat adil ketika tim yang hingga musim reguler tetap ada di atas, itu tetap layak disambut sebagai sang juara reguler, kemudian ditandingkan lagi di Final Four Series untuk menentukan sebagai juara Liga Indonesia. Seperti di MLS. Ini kan sistemnya seperti sistem Major League Soccer-nya Amerika. Jadi MLS punya juara reguler ditentukan dan di papan atau ditentukan dari papan klasemen reguler. Kemudian di akhir musim sang juara reguler ini diberi seremonial untuk disambut sebagai juara reguler. Akan tetapi juara reguler ini kemudian ditandingkan lagi dengan 4 besar, koreksi kalau saya salah, 4 besar dari barat, kemudian 4 besar dari timur untuk babak playoff. Jadi kalau tim yang di reguler itu bisa juara, kemudian di playoff lagi dia juara, itu akan mendapatkan 2 gelar juara playoff dan juara reguler. Sehingga hal ini akan serasa sangat adil jika ada 2 gelar juara maksudnya, yaitu juara di Liga reguler dan juara di Liga playoff. Akan sangat tidak adil jika juara Liga reguler tidak dihitung, tetapi hanya juara di playoff saja. Jadi percuma tim yang sudah susah payah satu musim full di babak reguler, tapi pada ujung-ujungnya harus kandas mimpinya kalau dia kalah di babak playoff. Kemudian di poin berikutnya ada tentang pembedaan waktu pelaksanaan kompetisi. Liga 1 dimulai pada Juli 2023 sampai April 2024. Waktu intra tahun atau antar tahun, Juli 2023 ke April 2024. Tentu hal ini sangat baik, saya memahami ini sebab ini akan sinkron nantinya dengan kompetisi-kompetisi Asia yang sudah berjalan, yang dimana muaranya nanti akan berujung di AFC Cup atau AFC Champions League. Karena sekarang baik AFC Cup ataupun AFC Champions League sudah mulai menerapkan sistem alih tahun atau intra tahun, dari bagaimana satu musim full nantinya akan mengalami pergantian tahun kalender. Jadi kalau Liga 1 menerapkan hal yang sudah diterapkan AFC Champions League ataupun AFC Cup, ini satu langkah yang sangat tepat sehingga akan ada sinergi jadwal di kompetisi-kompetisi Asia, baik kompetisi domestik maupun kompetisi kontinental. Kemudian yang ke-8, kuota pemain asing Liga 1 diperbanyak menjadi 6 pemain dengan ketentuan 5 pemain bebas dari negara mana saja dan 1 wajib dari Asia Tenggara. Sementara untuk Liga 2 ada 1 pemain dari Asia ataupun 1 non-Asia. Yang saya mau sorot adalah Liga 1 dulu, ada poin yang menentukan tentang pemain dari Asia Tenggara. Hal ini jelas baik untuk promosi Liga 1 di negara-negara asal pemain Asia Tenggara tersebut. Akan tetapi perlu dibahas, perlu diatur regulasinya tentang pemain Asia Tenggara seperti apa yang layak main di Liga 1. Jangan sampai nantinya jadi pemain Asia Tenggara yang cenderung asal-asalan sehingga goalsnya untuk mempromosikan Liga 1 di negara asal sang pemain itu tidak tercapai. Harapannya adalah jika ada aturan pemain Asia Tenggara, segera diatur regulasinya, klasifikasinya tentang pemain apa syarat-syaratnya yang bisa main ke Liga 1. Harapannya sih adalah tidak hanya pemain sembarang Asia Tenggara yang main ke Indonesia, tetapi kita juga mau dong klub-klub tuh berburu pemain terbaik Asia Tenggara. Contoh, kita berharap misalnya Teraton Bunmatan ataupun Canatip Songkrasin ataupun
Nguyen Van Kuyat dari Vietnam, beberapa nama besar belakangan ini di sepak bola Asia Tenggara bisa main ke Indonesia, dan harapannya juga banyak orang-orang dari negara asal mereka juga mulai melirik Indonesia. Kemudian di poin ke-9 akan menggelar turnamen mini Liga 2 untuk mengisi kekosongan persiapan ini. Sah-sah saja, boleh, seperti yang pernah dialami beberapa waktu lalu di sepak bola Indonesia ketika tidak ada kompetisi. Mini turnamen menjadi solusi untuk mengisi kekosongan aktivitas sepak bola, terutama dalam hal ini adalah Liga 2. Hanya pertanyaannya adalah beberapa klub Liga 2 sudah memutuskan untuk membubarkan diri, sehingga ini akan menjadi PR tentunya bagi peserta mini turnamen nanti untuk mengumpulkan klub kembali. Kemudian nantinya juara Liga 1 dan Liga 2 akan bertanding memperebutkan Piala Presiden. Nah, pertanyaannya, juara Liga 2 yang mana yang akan bertanding melawan juara Liga 1? Apakah juara Liga 2 edisi terakhir ataukah juara dari mini turnamen ini? Kemudian ada satu hal yang terlewat, yaitu tentang pemain naturalisasi Liga 1 dan Liga 2 dibatasi hanya 1 pemain setiap klub. Kemudian kebijakan ini masih usulan dan belum disepakati sebelum dijadikan regulasi secara resmi. Ini yang menarik. Bagaimana sebelumnya ketika wacana ini timbul, beberapa pemain naturalisasi kita mulai bereaksi di sosial media mereka tentang keresahan bagaimana jika aturan ini bisa menjadi atau bisa terrealisasi. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah warga negara Indonesia meskipun mereka mendapatkan status warga negara Indonesia mereka dari naturalisasi, dan mereka khawatir jika ada pembatasan naturalisasi, ini merupakan bentuk yang sangat diskriminatif. APPI sebagai Asosiasi Pemain Profesional Indonesia yang menaungi pemain-pemain yang berkiprah di Indonesia, angkat bicara, tentu mereka menganggap bahwa hal ini sangat memberatkan. Karena bagaimanapun juga, ini sangat berpengaruh terhadap hak asasi manusia, terutama mereka sebagai warga negara Indonesia yang cari makan di negaranya sendiri, meskipun secara fisik mereka berbeda, tetapi mereka tetaplah orang Indonesia, mereka berhak mencari makan di negaranya sendiri, dan mereka wajar merasa sangat resah apabila ada aturan itu dibatasi. Saya mengerti bahwa aturan ini semata-mata juga punya tujuan mulia, tujuan yang sangat baik untuk terus membina pembinaan usia dini, karena dengan adanya pemain naturalisasi banyak menganggap bahwa proses regenerasi di setiap klub akan terhambat jika klub terus mengakali pemain asing dengan memasukkan pemain naturalisasi. Akan tetapi pembinaan usia dini, naturalisasi sejatinya memang bukan suatu pilihan. Dua-duanya bisa berjalan dengan beriringan, bersinergi, karena kita tahu adanya pemain naturalisasi juga belum tentu menghambat pembinaan usia dini. Contohnya klub yang sekarang sedang berada di puncak teratas Liga 1, PSM Makassar. Mereka cuma punya 1 pemain naturalisasi, Donald Bisa. Itu pun tidak reguler. Tetapi PSM Makassar juga bisa terus mengorbitkan pemain-pemain mudanya. Contoh Ramadan Sananta, dan banyak lagi pemain-pemain yang memang melejit bersama PSM musim ini yang usianya masih muda. Jadi sehingga bukan satu kekhawatiran ya jika memang naturalisasi itu dianggap mengganggu regenerasi pemain muda di Indonesia. Justru yang dipikirkan adalah dari poin-poin di Sarasehan tidak ada poin-poin yang merujuk bagaimana cara untuk membangkitkan lagi, memikirkan lagi tentang sepak bola grassroots. Hal ini tentu harus dipikirkan. Selain 10 poin yang tadi saya sebutkan, Ketua Umum PSSI saat ini juga harus memikirkan tentang bagaimana sepak bola grassroots, yang dimana sebetulnya itu adalah kunci untuk membuat lagi generasi-generasi baru sepak bola Indonesia. Pemain naturalisasi yang sudah dinaturalisasi sudah menjadi warga negara Indonesia. Sekarang seperti keran air, bukan airnya yang harus dibersihkan, biarin airnya yang sudah ada tetap ada, tetapi kerannya yang harus diatur bagaimana ke depannya PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia
punya kebijakan tentang keran naturalisasi, bukan membersihkan naturalisasi yang sudah ada. Jadi poinnya banyak banget yang harus diselesaikan dari 10 poin yang sudah ditimbulkan atau dimunculkan di Sarasehan. Dan salah satunya adalah poin tentang pembinaan usia dini yang saya tidak melihat arahnya di situ. Semoga ini kan belum final, masih wacana. Saya punya harapan bisa ada win-win solution. Bagaimana pemain naturalisasi yang statusnya warga negara Indonesia masih tetap bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia, cari makan di negaranya sendiri tanpa dibatasi. Tetapi juga ada poin yang dimana menggodok bagaimana pembinaan usia dini juga sepak bola wanita, yang dimana poin itu tidak dilihat di poin-poin Sarasehan di Surabaya yang lalu. Saya Alvino Nafi, terima kasih sudah menyaksikan SPP. Ciao.